心灵，但也有吸血之能，难度随处层层升级。凭你应变，你自知，剑气，我无论如何，死战没有悬念，飞升有望。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegen Immortal episode ke-114. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin memiliki sedikit masalah dengan kekuatan demonnya karena demon willing ataupun hati jahat dari kekuatan demon itu yang mencoba untuk mempengaruhi tubuhnya Walin. Yang singkatnya Walin telah bisa untuk memisahkannya, dan setelahnya juga Walin berhadapan dengan para pasukan dari kota kuno yang akan menjadi para bawahannya Walin. Tetapi para pasukan tersebut tidak suka kepada Walin karena Walin yang berasal dari dunia luar, dan mereka lebih ingin setia kepada komandan lama mereka yang bernama Simayan, yang membuat Walin tidak dihormati oleh para pasukannya sendiri. Tetapi Walin memiliki rencana untuk membuat mereka mau tunduk, yaitu dengan Walin yang memanfaatkan aturan militer. Yang singkatnya dengan aturan militer itu Walin bisa untuk mengendalikan suasana para pasukan militer yang mencoba untuk menindas dirinya, dan Walin memberikan hukuman militer kepada mereka dengan menewaskan mereka dan juga menunjukkan kekuatan sebenarnya Walin, yang seketika hal itu memberikan pembelajaran kepada para pasukan militer lainnya dan mereka mau tunduk kepada Walin, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Walin yang sedang menghitung potensi kekuatannya dengan semua yang ia miliki sekarang, seperti kristal demon 1000 armor, kristal giok, dan semua hal itu bertujuan untuk Walin adalah untuk meningkatkan kekuatannya untuk bisa mencapai transformasi jiwa tahapan akhir. Tetapi di saat itu Walin merasakan adanya keberadaan seseorang yang mencoba untuk mendekati dirinya, dan benar saja setelah itu adanya yang datang, dan ternyata itu merupakan Yoshisue. Hupao dan juga 13 yang menjaga tendanya Walin menyuruh kepada Yoshisue untuk tidak mengganggu guru mereka dan menyuruh kepada Yoshisue untuk pergi. Tetapi Yoshisue ia tidak mau pergi, yang di sana Yoshisue justru mengikat 13 dan juga Hupao, yang setelahnya pun Yoshisue mendekati tendanya Walin. Yang langsung pun Walin memarahi Yoshisue karena Yoshisue yang secara tidak sopan telah memasuki kediamannya. Yoshisue mengakui kesalahannya, tetapi Yoshisue mengakui kedatangannya untuk sesuatu hal yang penting. Walin mengancam kepada Yoshisue jika saja hal penting itu ternyata tidak penting, maka Walin akan bersikap kasar kepada Yoshisue. Setelahnya pun Yoshisue masuk menemui Walin, yang setelahnya juga Yoshisue mengaktifkan segel isolasi yang membuat perbincangan mereka tidak akan bisa didengar oleh dunia luar. Di sana Yoshisue memberitahu bahwasanya tempat ini merupakan gua Celestial kuno, tetapi gua Celestial ini telah lama ditinggalkan semenjak dunia peri runtuh, dan Yoshisue mengetahui tempat rahasia, yaitu peninggalan dari harta karun immortal yang dapat memberikan keuntungan besar, dan Yoshisue ingin mengajak kepada Walin untuk bekerja sama dengannya untuk mendapatkan harta tersebut, yang Yoshisue berjanji ia akan membagi dua hadiah itu kepada Walin. Dan alasan Yoshisue membutuhkan bantuan Walin karena tempat harta itu dilapisi oleh banyak formasi pelindung, yang Yoshisue sendiri tidak pandai dalam formasi tersebut, tetapi Yoshisue mengetahui kalau Walin pandai dalam segel formasi. Jadinya Yoshisue meminta Walin untuk bekerja sama. Walin yang mendengar itu sangat tertarik dengan tawaran dari Yoshisue, tetapi Walin secara bersamaan tidak bisa percaya kepada Yoshisue. Jadinya Walin mencoba untuk menolak Yoshisue dengan memberitahu kalau dirinya sekarang sedang melakukan praktik pelatihan dan tidak bisa diganggu. Tetapi Yoshisue juga telah mengetahui Walin yang mencoba untuk menerobos ranah transformasi jiwa tahap akhir, dan di sini Yoshisue memberikan tawaran kepada Walin bahwasanya ia akan memberikan batu giok peri kepada Walin untuk bisa
mempercepat kenaikan ranah Wanglin, yang dimana Yoshishue memberikan sekantung batu giok langit sebagai deposit, yang dengan sejumlah kantung itu Yoshishue yakin akan bisa membantu Wanglin untuk bisa mencapai transformasi jiwa tahap akhir. Dan setelahnya jika mereka berdua menyelesaikan misi, maka Yoshishue akan memberikan bayaran penuh kepada Wanglin, yaitu batu giok peri yang lebih banyak, bahkan bisa untuk membantu Wanglin untuk menerobos ranah Askenden. Tetapi Wanglin tetap saja masih belum memastikan apakah dirinya akan ikut serta ataupun tidak. Dan di sini Yoshishue memberikan tawaran lainnya kepada Wanglin, yang dimana itu merupakan pil jiwa darah, yang Wanglin seketika dibuat sangat kaget karena pil jiwa darah ini merupakan pil yang sangat legendaris, yang dimana pil ini merupakan pil pemulihan. Bahkan jika tubuh seseorang mengalami kehancuran tetapi sisa jiwanya masih ada, dan dengan menggunakan pil jiwa darah maka kondisinya akan bisa dipulihkan. Bahkan Yoshishue tidak memberikan satu, tetapi ia juga memberikan 2 tawaran pil jiwa darah. Hal itu semakin membuat Wanglin tertarik, dan pada akhirnya Wanglin menerima kerjasama dari Yoshishue, dan Yoshishue juga memberikan token informasi kepada Wanglin. Dan setelahnya Yoshishue pergi meninggalkan Wanglin. Wanglin yang melihat pil jiwa darah tersebut merasakan adanya daya tarik dari pil jiwa darah ini seperti sebuah ikatan darah, dan di sana Wanglin meminum salah satu pil jiwa darah, yang setelah Wanglin meminumnya ternyata itu terkoneksi kepada Yoshishue. Dan singkat cerita, Wanglin pun berpamitan dengan Hu Pao dan juga 13 kalau dirinya akan pergi sementara waktu, yaitu kesepakatan Wanglin dan juga Yoshishue. Singkat cerita, Wanglin pun telah bertemu kembali dengan Yoshishue, dan di sana Yoshishue dibuat sedikit kecewa kepada Wanglin karena sebelumnya ia telah memberikan batu giok peri kepada Wanglin untuk bisa menerobos transformasi jiwa tahapan akhir, tetapi ternyata Wanglin masih belum menerobos, membuat Yoshishue meremehkan Wanglin sebagai orang yang tidak istimewa. Singkat cerita, mereka pun pergi ke lokasi dari harta karun dengan mereka menggunakan harta kompas darah milik Yoshishue. Ya setelah mereka berpindah tempat, Yoshishue menyuruh kepada Wanglin untuk menggunakan konsep artistiknya agar Wanglin bisa mendapatkan simbol emas, yaitu penanda untuk memasuki dunia harta karun ini. Yoshishue mengeluarkan konsep artistiknya yang membuat Yoshishue mendapatkan 3 simbol emas, dan di sana juga membuat Wanglin kaget kepada Yoshishue karena Wanglin merasakan kekuatan yang dimiliki oleh Yoshishue memiliki aura kekuatan celestial. Dan setelahnya Wanglin mengeluarkan konsep artistiknya, dan di sana ternyata Wanglin lebih banyak mengeluarkan simbol emas, bahkan sampai 2 kali lipatnya dari Yoshishue, yaitu 6 simbol emas. Membuat Yoshishue menjadi kaget karena ternyata konsep artistiknya Wanglin lebih kuat daripada dirinya. Dan setelahnya pun Yoshishue memandu Wanglin untuk menuju ke lokasi harta karun, yang di sini membuat Wanglin sadar kalau Yoshishue sudah tidak asing lagi dengan tempat ini karena ia yang dapat memandu jalan. Yang di tengah perjalanan mereka menghadapi sebuah penghalang dengan kemunculan dari patung raksasa, yang Yoshishue juga menjelaskan kalau jalan yang akan mereka tempuh akan melewati 12 penjaga, dan Yoshishue meminta kepada Wanglin untuk bergantian menghadapi patung penjaga ini. Yoshishue mulai menghadapi patung penjaga tersebut menggunakan harta warisan dari klan darahnya. Dan di sana juga Wanglin mengawasi pertarungan mereka sambil Wanglin memeriksa patung tersebut. Dan di sana Wanglin melihat di patung itu adanya sebuah simbol emas lainnya. Dan Wanglin menyadari simbol emas ini bukanlah simbol biasa, melainkan sebuah simbol celestial kuno, yang artinya mengandung sebuah informasi kekuatan kuno, yang singkatnya Yoshishue mampu mengalahkan patung penjaga pertama. Mereka pun melanjutkan perjalanan menghadapi patung penjaga kedua, dan di sana Wanglin menghadapi patung penjaga itu, tetapi Wanglin di sana tidak menghancurkan patung penjaga itu, melainkan Wanglin yang mencoba untuk mendapatkan simbol emas itu. Yang singkatnya Wanglin berhasil untuk mengambil simbol emas tersebut, yang sekaligus membuat Yoshishue kaget karena ternyata di patung penjaga itu memiliki simbol emas, yang Yoshishue sendiri tidak menyadari adanya simbol emas tersebut. Selanjutnya pun menghadapi patung ketiga.
Dan di sini Yoshishue berniat untuk mendapatkan simbol emas juga dari patung itu, tetapi dalam pertarungannya melawan boneka ketiga, Yoshishue sama sekali tidak menemukan keberadaan dari simbol emas itu, tetapi Walin ia dengan mudahnya menemukan simbol emas itu yang membuat Walin mendapatkan simbol emas ketiga. Hal ini pun membuat Yoshishue semakin heran bagaimana bisa Walin merasakan keberadaan dari simbol emas itu. Selanjutnya menghadapi patung ketiga, dan Walin juga mengambil simbol emas pada patung ketiga. Yang singkat cerita mereka menghadapi sampai 12 patung dan Walin mengambil semua simbol emas itu. Yang setelah ke-12 simbol emas itu terkumpul, di sana Walin menyusun simbol emas itu yang pada akhirnya membuat Walin memiliki informasi dari pemilik tempat harta karun ini yang bernama Qinglin. 这是清零，但也有吸血之能，难度虽说层层升级。 Tetapi setelah menghadapi 12 patung penjaga, di sini Walin mulai bertanya-tanya mengenai Yoshishue mengapa membutuhkan bantuan dirinya. Padahal para patung penjaga ini tidaklah susah karena kebanyakan kekuatan dari mereka adalah kekuatan dari Nest Console. Walin yakin dengan kekuatan sendiri dari Yoshishue seharusnya ia mampu untuk menghadapi 12 patung ini tanpa bantuan Walin. Membuat Walin pun mulai curiga apa tujuan sebenarnya dari Yoshishue mengajak dirinya. Berarti adanya sebuah ancaman lain dari tempat ini. Dan setelah mereka menghadapi 12 patung penjaga, gerbang utama untuk menuju ke tempat dari harta karun Celestial telah muncul. Dengan di sana adanya penjaga gerbang yang memberikan informasi bagi mereka ingin memasuki tempat harta ini, maka mereka perlu untuk menghadapi ujian, yaitu menerima 3 kali ujian pedang. Dan di sana Yoshishue bertanya kepada penjaga gerbang itu apakah mereka boleh untuk bekerja sama, yang dimana pada ujian pedang pertama dan juga kedua mereka akan bergantian untuk menghadapinya, dan untuk ujian ketiga mereka berdua akan bekerja sama. Penjaga itu memperbolehkannya, dan setelahnya pun Yoshishue menyuruh kepada Walin untuk mulai duluan. Dan di sini pun Walin sadar alasan Yoshishue mengajak dirinya adalah untuk menjadikan dirinya sebagai bahan pukulan dari ujian pertama ini. Tetapi Walin merasa keberatan dengan hal ini karena kekuatan Walin yang masih berada di transformasi jiwa tahapan menengah membuat Walin tidak memiliki percaya diri untuk mampu menghadapi ujian ini. Walin pun ingin menolaknya, tetapi Yoshishue mengancam kepada Walin jika Walin menolaknya maka Walin akan terjebak di tempat ini karena tidak adanya jalan keluar yang dapat membantu Walin keluar dari tempat ini kecuali kompas darahnya Yoshishue. Dan juga jalan lainnya adalah pintu harta karun ini yang Yoshishue pun menyuruh kepada Walin untuk menerima ujian ini. Karena juga Yoshishue telah memberikan pil jiwa darah kepada Walin yang dapat untuk membantu pemulihan Walin jika Walin berada di kondisi yang berbahaya. Singkatnya Walin menerima suruhan Yoshishue. Walin pun mulai maju duluan untuk menghadapi ujian pertama. Ujian pertama pun dimulai. Walaupun ujian ini disebut dengan ujian pedang, tetapi pada ujian ini Wali menghadapi sebuah serangan bayangan naga, yang di sana Wali mencoba untuk menahan serangan tersebut. Yang di sana Yoshishue juga menyuruh kepada Walin untuk menggunakan kekuatan demonnya, yang Walin mengikuti arahan dari Yoshishue, tetapi ternyata hal itu justru memberikan luka kepada Walin dari dalam. Yang ternyata itu akibat pengaruh dari Walin yang telah meminum pil jiwa darah sebelumnya, yang ternyata pil jiwa darah itu yang palsu, yang sekaligus juga pil jiwa darah itu yang dilapisi racun yang seketika membuat Walin gagal menahan serangan ujian pertama yang pada akhirnya membuat Walin terjatuh dari atas jurang. Dan ternyata semua ini merupakan rencana dari Yoshishue. Yoshishue sengaja untuk memberikan pil jiwa darah yang beracun kepada Walin untuk membuat Walin tewas pada ujian ini, karena ia tidak ingin membagi hadiah itu kepada Walin ataupun Walin mengetahui lokasi dari tempat harta karun ini. Dan alasan Yoshishue membutuhkan bantuan Walin agar dirinya bisa untuk melewati ujian ini karena Yoshishue sendiri hanya mampu untuk melewati 2 ujian. Jadinya ia membutuhkan bantuan Walin untuk memakan ujian pertama. Setelahnya pun Yoshishue mengikuti ujian kedua yang Yoshishue bisa melewatinya sampai ujian ketiga. Dan di sana Yoshishue menjadi sangat senang karena akhirnya dirinya bisa mendapatkan harta karun Celestial ini, yang sekaligus juga ia tidak sabaran untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Wali muncul dengan berterima kasih kepada Yoshishue.
Hal itu seketika membuat Yoshishue kaget karena walinya masih hidup. Wali menjelaskan kalau dirinya telah mengetahui semua rencana Yoshishue dari awal. Bahkan pil jiwa darah palsu yang sejak pertama kali diberikan oleh Yoshishue, wali telah menyadari kalau pil itu merupakan pil palsu dan wali sengaja untuk berpura-pura menelan pil tersebut yang pada sebenarnya wali tidak menelannya, dan untuk sinyal yang telah dirasakan oleh Yoshishue sebelumnya itu merupakan manipulasi dari Wang Lin. Dan untuk Wang Lin sebelumnya juga bisa menerima serangan ujian pertama itu karena Wang Lin yang membuat pertahanan dari kristal giok peri yang berasal dari Yoshishue. Seketika hal itu membuat Yoshishue mengerti kenapa Wang Lin tidak menerobos ranah transformasi jiwa tahapan menengah, karena ternyata kristal giok perinya digunakan Wang Lin sebagai alat pertahanan. Dan karena sekarang kondisi Yoshishue berada di kondisi yang lemah setelah menghadapi dua ujian sebelumnya, Wang Lin pun bisa dengan mudah menangkap Yoshishue dan menyegel Yoshishue. Dan Wang Lin sengaja untuk tidak menewaskan Yoshishue karena jika Wang Lin menewaskannya maka Yoshishue akan bisa bangkit kembali dengan pil jiwa darah. Jadinya paling aman adalah memenjarakan Yoshishue menggunakan segelnya Wang Lin. Dan setelahnya penjaga gerbang menganggap Wang Lin telah lolos pada ujian ini dan ia memberikan sebuah token kepada Wang Lin, yaitu token untuk mengizinkan Wang Lin masuk ke dalam ruangan harta. Dan token itu juga akan menganggap Wang Lin sebagai pemilik dari ruangan harta ini untuk sementara waktu selama Wang Lin memiliki token tersebut. Setelahnya Wang Lin memasuki ruangan harta yang di sana Wang Lin dibuat kaget karena ruangan harta itu terbentuk dengan batu giok peri. Yang singkatnya Wang Lin melakukan penjelajahan dan di ruangan harta itu Wang Lin menyadari ruangan harta ini ternyata bukan wali yang pertama bisa menjebol masuk, melainkan adanya seseorang kuat yang pernah menjebol masuk dan tampaknya telah mendapatkan beberapa harta. Termasuk di sebuah tempat wali melihat adanya sebuah teko yang menyimpan minuman anggur, tetapi minuman itu hanya tersisa beberapa tetes saja. Tetapi Wali tetap mengetahui kalau minuman anggur ini memiliki khasiat yang tinggi karena ini berasal dari Celestial kuno. Jadinya pun Wali meminumnya. Yang seketika malah membuat kondisi Wang Lin berada di kondisi yang linglung dan membuat Wang Lin pun tertidur. Dan dijelaskan pada kondisi ini Wang Lin tertidur sampai 1 tahun. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!